Ada beberapa daerah nih, misalnya terkait fungsi masjid yang tak hanya dijadikan sebagai tempat melakukan ibadah, tapi ada juga loh yang bisa digunakan untuk berbagi kebaikan sesama makhluk Tuhan. Contohnya ada di Surabaya ya, pemirsa. Kita akan lihat ini menyediakan fasilitas tidur dan juga mandi untuk para musafir. Di Sukabumi juga ada pemirsa. Kalau yang ini menyediakan kopi gratis untuk para jemaah serta memelihara kucing liar. Kalau gitu kita lihat langsung pemirsa dalam cerita pagi nuansa penuh kasih inspirasi Masjid Welas Asih. Masjid memiliki fungsi penting bagi kaum muslimin, tak hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai tempat kegiatan kemasyarakatan. Kembali mengingatkan kita saat Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah, hal pertama yang dilakukannya saat tiba di Madinah, yakni membangun masjid. Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai markas untuk membina umat, menjadi pusat berbagai kegiatan. Dari masjid berdirilah sebuah peradaban yang sempurna bernama Peradaban Madinah. Adalah Masjid Konsulat Pemuda Indonesia yang menjadi sorotan media sosial karena hadir dengan konsep masjid yang berbeda. Beroperasi selama 24 jam, masjid yang berlokasi di Jalan Kali Kepiting nomor 111 Surabaya, Jawa Timur ini setiap harinya ramai dikunjungi jemaah, tak hanya umat muslim, namun umat lintas agama yang juga dibebaskan menggunakan fasilitas yang ada di dalam masjid. Seperti makan gratis setiap hari, ketersediaan peralatan mandi hingga laundry, bahkan segala perlengkapan untuk istirahat bagi masyarakat yang ingin menginap di masjid ini. Hairul sebagai salah satu pengurus Masjid Pemuda Indonesia menjelaskan konsep yang digunakan oleh masjid ini tak lain ingin menjadikan masjid sebagai pilihan bagi semua makhluk ciptaan Allah. Konsepnya karena kita mau menghadirkan solusi untuk seluruh makhluk ciptaan Allah, baik manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain. Misal hewan, walaupun datang ke Masjid Pemuda butuh, ya kita kasih makan. Butuh tidur, ya kita kasih tidur. Masjid ini menyediakan fasilitas makan gratis yang setiap hari tersedia lebih dari 120 porsi. Masyarakat yang ikut makan gratis terdiri dari berbagai latar belakang. Jemaah bisa duduk dan makan bersama tanpa memandang status, agama, latar belakang, dan bisa menambah rasa syukur umat manusia. Ya sangat bagus ya, bisa membantu bagi orang yang membutuhkan itu. Kita bisa sama-sama lah sama mereka, makan sama-sama di sini. Selain itu, setiap malam akan dibagikan matras, bantal, dan sejumlah selimut untuk para musafir yang menginap di masjid ini, yang tentu saja area laki-laki dan perempuan dipisah. Saya aslinya Surabaya, cuman tinggal di Mojokerto. Masjidnya ini saya lihat memang kecil ya, tapi kebermanfaatannya luar biasa. Pelayanannya itu Masya Allah banget. Memang kan masjid itu ya memang tempat beribadah, tapi tidak ada salahnya juga membantu untuk orang-orang yang musafir seperti saya. Bagi jemaah yang hendak mandi juga disediakan sejumlah peralatan secara gratis, ada pula fasilitas laundry untuk para musafir. Salah seorang musafir asal Jakarta yang sudah menginap lebih dari 3 hari, turut membantu mengelola masjid dengan cara membersihkan area masjid, membantu melayani para musafir, hingga turut andil di berbagai kegiatan masjid. Saya Edi dari Jakarta, Mbak. Tujuan ke sini mau cari kerja. Ternyata belum dapat. Kebetulan ketemu dengan Ustadz Arul. Saya minta izin, Pak Ustadz, saya mohon izin untuk tinggal di sini beberapa hari karena nyari kerja, saya belum dapat kerja. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi nanti kalau lebih dari 3 hari bantu-bantu. Fasilitasnya kalau pagi makan pagi, kemudian nanti kalau siang gini makan siang gratis. Kita persiapan melayani tamu-tamu, melayani yang mau makan. Kalau untuk tidur ada tempat tidurnya, ada matras. Kemudian cuci juga ada laundry. Kamar mandi ada sabun, ada sampo,
pasta gigi sama sikat gigi lengkap, semuanya gratis Mbak. Ya. Terkait sumber dana, pengurus masjid menyampaikan sumber dana yang digunakan Masjid Pemuda Indonesia berasal dari orang-orang baik yang secara rutin memberikan uang ke masjid. Kalau sumber dananya sendiri dari orang-orang baik pastinya. Kalau misal dibilang dari awal-awalnya ya kita awali dengan riyadhah pribadi. Serupa dengan masjid di Surabaya, Masjid Atin di Sukabumi, Jawa Barat juga viral dan dikenal luas masyarakat karena memiliki konsep masjid multi manfaat. Masjid Atin atau yang lebih dikenal Masjid Sejuta Pemuda di Jalan Lamping, Kota Sukabumi ini memberikan pelayanan dan fasilitas lain yang bisa dinikmati para jemaah maupun warga sekitar. Para jemaah bisa menikmati kopi gratis yang disajikan oleh barista sekaligus marbot masjid. Hanya memberi layanan kepada para jemaah, masjid yang beroperasi 24 jam ini juga mengurus kucing-kucing terlantar yang kemudian dipelihara serta dirawat dengan baik. Ada pelayanan khusus untuk seluruh jamaah yang datang ke masjid. Contohnya di sini ada kopi gitu ya. Kita menyiapkan kopi gratis. Banyak ternyata jamaah juga yang tertarik untuk sedekah kopi di masjid ini. Sehingga kopi itu tidak dibeli oleh masjid, tapi dari jamaah masjid untuk jamaah masjid yang lain. Pertama kali kita awalnya itu ada kucing jalanan yang di situ yang disiram, mungkin nggak tahu sama siapa, sama oknum. Ya kita rawat, kita urus, dan qadarullah semakin kesini ternyata kucing itu mungkin ngasih tahu ke kucing yang lain sehingga banyak kucing yang berdatangan kayak gitu. Kita ada yang unik, ada namanya pasar bahagia. Pasar bahagia itu belanja cuma-cuma, bayarnya pakai doa. Jadi cukup mereka ikut sholat subuh berjamaah di masjid, nanti dapat kupon dan kuponnya nanti ditukarkan di pasar bahagia. Kebaikan yang ditawarkan masjid ini pun menuai reaksi positif dari jemaah. Konsep yang dibangun adalah konsep yang baik sekali, apalagi diinisiasi mungkin dengan sebagian muda ya. Ini mirip-mirip dengan konsep jalan yang di Pontianak dan di Pontianak. Alhamdulillah saya bersyukur saya bisa sampai ke sini dan bisa direbut kopi. Selain menjadi tempat beribadah, pengurus Masjid Sejuta Pemuda ini berharap masjid bisa menjadi sebuah solusi dan pusat berbagai hal positif untuk kehidupan sehari-hari. Konsep menebar kebaikan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan juga diadaptasi Masjid Khoirul Ummah di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain siaga 24 jam, masjid ini membagikan sayur gratis kepada seluruh jemaah yang hadir. Para jemaah bebas mengambil sayur yang disediakan cuma-cuma untuk dibawa pulang. Kebaikan lainnya, masjid ini juga memberi layanan kepada para musafir yang singgah dengan menyediakan kebutuhan untuk tidur serta makan dan minum gratis. Hal ini disambut baik oleh jemaah. Ya, saya senang sekali karena dapat membantu semua jamaah untuk makanan di dalam keluarga. Ini dapat apa aja ini? Oh, ini dapat terong, tomat, ya, lupis. Pengurus Masjid Khoirul Ummah menyampaikan konsep ini diterapkan dengan maksud mengembalikan 4 pilar fungsi masjid, yakni Baitullah, Baitul Quran, Baitul Ma'al, dan Baitul Muamalah. Jamaah atau umat itu kembali ke masjid. Kemudian kita sebagai jembatan amal soleh mempertemukan orang yang ingin bersedekah dengan orang yang berhak menerima sedekah. Dan hari ini mindset kita adalah kita memberikan yang terbaik untuk jamaah dan kita selalu berusaha menolkan saldo masjid agar yang diinfakkan, yang disedekahkan ke masjid itu bisa langsung tertasarufkan dan bisa dirasakan kemanfaatnya bagi yang berhak. Dan biar yang muksinin, yang berinfak, bersedekah itu merasa senang dan bergembira, kemudian ingin bersedekah dan berinfak kembali. Karena apa? Merasa apa yang sudah diinfakkan, yang disedekahkan itu langsung tersalurkan dan tidak ditabung atau dikip oleh takmir atau DKM masjid. Masjid dengan konsep seperti ini memang belum banyak di Indonesia. Sekretaris MUI Jawa Timur Fauzi Palestin menjelaskan bahwa pada dasarnya masjid adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di mana dalam beribadah ada ibadah bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang bersifat horizontal, yakni berbuat baik kepada sesama manusia. Masjid itu sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah itu ada yang bersifat vertikal, ada yang bersifat horizontal. Dan kita tahu bahwa yang namanya agama, kita menganjurkan tidak hanya sekedar bersujud saja, tidak hanya sekedar bertasbih saja, tetapi agama juga menganjurkan bagaimana kita peduli kepada orang-orang yang berada di lingkungan kita. Peduli kepada sesama itu bagian daripada ajaran agama kita. Maka ketika masjid itu digerakkan, dimakmurkan dengan berbagai hal, baik yang ibadah yang sifatnya mahdhah atau ibadah yang ghair mahdhah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita syiarkan, untuk kita sampaikan kepada para takmir-takmir masjid yang lain di seluruh Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.